Selamat hari Minggu dan salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam renungan harian di tanggal 23 Juli 2023. Mari kita berdoa. Kemuliaan hanyalah bagimu ya Tuhan, sumber kehidupan kami. Kami bersyukur kasih setiamu terus nyata. Kami boleh menikmati hari ini semua hanya karena anugerah Tuhan, dan kami mohon perjalanan kehidupan kami senantiasa dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Sejenak kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami sehingga kami boleh memahami dengan benar dan kami hidup pada kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Roma pasal 8 ayat 18 sampai ayat 25. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Amin. Tema renungan kita ialah pengharapan yang tidak mengecewakan. Rannu tang mepakarannu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, janji yang mengecewakan dan PHP seringkali dialami oleh konsumen online marketplace. Demi memuaskan keinginan memiliki barang baru, tidak sedikit orang kecanduan menghabiskan waktu dan biaya di online shop. Pada awalnya, gambar dan foto indah dan bagus, namun akhirnya tidak jarang berujung kekecewaan. Saat pesanan datang, tidak sedikit yang tertipu. Saudara-saudara, tidak demikian dengan janji Allah bagi orang percaya. Kita tahu bahwa Allah tidak pernah menjanjikan hidup kekristenan bebas tantangan dan penderitaan, tetapi kepastian janjinya adalah Allah akan setia menyertai kita dalam berbagai penderitaan dan kesengsaraan. Karenanya, pengharapan kita mesti berfokus pada janji dan kesetiaannya semata. Saudara-saudara, pengharapan menjadi indah bila kita membiarkan Roh Allah sendiri yang menanam dan membentuknya dalam hati kita. Kekuatan dari Roh Allah sendiri yang menolong kita sanggup melawan keputusasaan karena kita memiliki pengharapan. Besar atau kecilnya penderitaan tidak akan berarti lagi jika dibandingkan dengan keistimewaan dan anugerah yang dijanjikan bagi setiap orang percaya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, untuk teguh pada pengharapan, maka setiap orang percaya memerlukan ketekunan dan kesetiaan. Kita perlu tekun dan setia menaruh harap pada kasih setia Allah yang tetap beserta kita dalam menghadapi berbagai kesengsaraan, penderitaan, tantangan, dan pergumulan. Hidup kekristenan bukan berarti terbebas dari segala penderitaan, tetapi melalui iman dan pengharapan, kita yakin bahwa kesengsaraan melahirkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji,
tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan dalam Kristus tidak mengecewakan. Haleluya, Immanuel, amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami kembali menghampiri Engkau, seraya bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang terus meneguhkan iman kami untuk senantiasa berpengharapan hanya kepadamu. Di tengah-tengah berbagai pergumulan ataupun tantangan kehidupan, kami pun tetap yakin bahwa melalui iman dan pengharapan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, kesengsaraan melahirkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan di dalam Kristus tidak mengecewakan. Mampukan kami untuk terus berjalan dalam pengharapan kepadamu. Kami bersyukur kasih-Mu terus Engkau nyatakan dan kami boleh menikmatinya hari ini. Diberkatilah kami semua dalam setiap juang dan karya kami, dalam setiap peran, usaha dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, sehingga semuanya kiranya mampu dilakukan dengan benar. Ditopanglah setiap orang tua untuk berperan dengan baik, anak-anak dijaga dilindungi oleh Tuhan, diberkati dalam masa muda mereka, bahkan juga di dalam pertumbuhan dan pendidikan. Dan kami menaruh pengharapan kami bahwa Tuhanlah yang akan selalu menopang orang tua kami dalam menjalani masa tua mereka. Kiranya mereka senantiasa berbahagia di dalam Tuhan, yang bergumul dengan sakit penyakit, yang berduka cita, yang berbeban berat. Tuhanlah sumber kelegaan, akan memulihkan keadaan setiap anak-anak Tuhan dalam berbagai situasi dan keadaan hidup. Kami percaya dalam tuntunan dan kasih sayang Tuhan, gereja Tuhan akan terus dimampukan bersaksi di tengah-tengah dunia ini, bahkan untuk tetap setia menyatakan persekutuan dan pelayanan. Sahabat renungan harian di mana saja berada dalam berbagai situasi dan keadaan hidup, tetap dijaga, ditopang oleh Tuhan, dan kami terus berdoa untuk kehidupan bersama di tengah-tengah bangsa ini. Dimampukanlah pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk juga mengemban amanah dari Tuhan. Pemimpin bangsa ini menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan dijaga dilindungilah kami semua di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat beraktivitas dengan tetap semangat dalam iman, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan Yesus, tetaplah jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.